Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan anugerah yang luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas terutama ibadah kepadanya. Dan tentunya harus senantiasa kita syukuri agar apa yang kita lakukan menjadi dan bernilai ibadah, juga sekaligus Allah akan tambahkan keberkahan dan nikmat itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan kembali taklim kita surah Al-Maidah ayat 70 ya. Al-Maidah ayat 70 halaman 119. Belum ya, 70 belum ya? Ya, ayat ke-70 sekarang lakon akhon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم Subhanallahul wallahu a'lam bishawab. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil, sungguh kami telah mengambil perjanjian terhadap Bani Israil. Jadi kata Allah, aku sudah mengambil perjanjian atau mengadakan perjanjian dengan Bani Israil. Wa arsalna ilaihim rusulan, dan kami juga telah mengutus rasul-rasul kepada mereka. Rusulan. Jadi Allah telah mengambil sebuah perjanjian dari Bani Israil. Perjanjiannya adalah agar Bani Israil itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu perjanjiannya. Jadi itu janji yang harus ditepati oleh Bani Israil. Dan Allah turunkan juga rusulan, para rasul. Jadi banyak ya, rasul yang diturunkan kepada Bani Israil itu sangat banyak. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salam. Kullama ja'ahum rasulun, tapi setiap kali datang kepada mereka seorang rasul, bima la taqwa, rasulnya itu yang tidak diinginkan oleh mereka.
Rasul, seorang yang diangkat Rasul oleh Allah, tidak diharapkan oleh mereka. Kira-kira kelompok Rasulnya yang ini sih, kira-kira begitu. Bukan dari golongan mereka, bukan dari bangsa mereka, bukan dari kaum mereka, atau dari kabilah mereka, atau bukan dari suku mereka. Di mana takwa anfusuhum. Padahal para Rasul kan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Dari mana saja Allah mengutus manusia menjadikan sebagai Rasul, dari kampung mana saja, dari bangsa mana saja, dan dari turunan siapa saja. Tapi karena tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, yang diangkat sebagai Rasul itu, fariqon kadzabu, sebagian dari mereka ada yang mereka dustakan. Jadi mereka tidak mengakui yang diangkat oleh Allah sebagai Rasul, mereka tidak akui. Adapun sebagiannya mereka tidak mengakui, sebagian tidak semua. Wa fariqon yaqulun, dan juga ada segolongannya, sebagiannya yang membunuh. Jadi saking Rasul tidak yang dikehendaki oleh mereka, tidak hanya mereka dustakan, tetapi juga banyak para Rasul yang dibunuh, banyak oleh bangsa Yahudi. Nah, jadi perjanjiannya, padahal Allah sudah mengambil perjanjian. Seperti kalau kita runut dari ayat di atas, Allah kan sudah menyatakan, kalau kalian beriman kepada kitab-kitab kalian dan beriman kepada Nabi terakhir Muhammad SAW, maka kata Allah, akan aku bukakan, akan aku hapus dosa-dosa kalian, wala adkhalnahum jannatin na'im, akan aku masukkan kalian ke dalam surga. Ketika bangsa Yahudi berada dalam kemunduran, dalam kebinasaan, kesulitan ekonomi, Allah sudah akan memberikan pula rezeki yang melimpah. Tapi syaratnya kalau mereka beriman. Tapi begitu datang Rasul tidak sesuai dengan keinginan mereka mendustakannya, bahkan para Rasul itu dibunuh. Berarti mereka sudah adalah suatu kaum atau bangsa yang tidak mau memegang teguh perjanjian. Jangankan perjanjian terhadap sesama manusia, ini dengan Allah perjanjiannya. Perjanjian dengan Allah mereka ingkari. Wahasibu alla takuna fitnatun. Nah, mereka mengira apa yang mereka lakukan itu, wahasibu, mereka mengira alla takuna fitnatun, tidak akan ada sebuah bencana. Jadi anggapan mereka itu, dustanya mereka terhadap para Rasul, mereka membunuh para Rasul, mereka mengira tidak akan ada bencana yang datang. Jadi mereka anteng-anteng aja, aman-aman aja. Fa'amu wa somu, maka mereka, karena mereka merasa tidak akan ada bencana yang diberikan, yang didatangkan oleh Allah atas perbuatan mereka itu. Kalau dari ayat sebelumnya banyak sekali ya kejahatan mereka, selalu mengadakan wal baghdho, mengadakan permusuhan, pertentangan, menyebar-nebarkan berita bohong, ya, menebar hoax. Itu yang mereka lakukan. Nah, mereka sangka, mereka kira Allah sudah tidak akan lagi menghukum mereka dengan bencana-bencana. Maka jadi maka fa'amu wasomu, atas kedustaan mereka itulah, atas mereka janji yang tidak ditepati itulah mereka fa'amu, mereka menjadi buta, wasomu, mereka menjadi tuli.
Makna buta dan tuli di sini sudah tidak lagi bisa melihat dan mendengar sebuah kebenaran. Mereka sudah tidak mampu lagi menangkap kitab-kitab suci. Matanya sudah tidak bisa lagi membaca kitab suci untuk menerima kebenaran. Telinganya sudah tidak bisa lagi menerima nasihat-nasihat kebaikan. Maka sudah kepala ditutup oleh Allah, ditutup hatinya, sudah tidak lagi bisa menerima kebenaran, menerima hidayah. Fa'amu wasamu summa taballahu alaihim. Kemudian kemudian Allah menerima taubat mereka. Nah, setelah Allah menutup itu, karena Allah ini Maha Ghafur, Maha Rahim, Maha penerima taubat, Maha pengampun, Allah menerima ampunan mereka, taubat mereka. Tapi setelah mereka taubat, summa amu wasamu, kemudian Allah butakan lagi, Allah tutup lagi kuping dan mata mereka. Katsirun minhum, kebanyakan dari mereka. Kenapa begitu? Karena itu perbuatan mereka sudah tidak bisa menerima kebenaran. Jadi katsirun minhum, bahkan kebanyakan dari bangsa Yahudi itu sudah tidak mampu menerima kebenaran. Karena mereka sudah menyelisihi perjanjian. Padahal itu kan bisa konforido, perjanjian yang suci, perjanjian yang agung, ikatan suci yang mestinya dipegang teguh oleh setiap manusia. Makanya jangankan kepada Allah, terhadap sesama manusia pun, ketika kita sudah mempunyai perjanjian, kesepakatan, apapun namanya itu, maka itu harus dipegang, harus dilaksanakan dengan teguh, dengan sekuat tenaga. Tidak boleh tidak boleh diingkari, kan gitu. Katsirun minhum, kebanyakan dari mereka itu. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Innallaha huwal Masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Sungguh masuk kategori kafir orang yang mengatakan, ini Nasrani yang mengatakan pada saat itu, qalu, yang mengatakan Allah itu putra Allah, Al-Masih itu. Sesungguhnya Allah yang dimaksud Allah itu kan Tuhan ilah yang disembah. Yang disembah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Nah, kita lanjut dulu. Wa qala, dan berkata Al-Masihu, Al-Masih, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wa'budullaha, sembahlah kalian kepada Allah. Rabbi, Allah itu adalah Tuhanku, wa rabbakum, dan Allah itu adalah Tuhan kalian. Padahal Al-Masih itu sendiri, maksudnya adalah Masih itu adalah Nabi Isa. Padahal Nabi Isa sudah mengatakan, ya Bani Israel, ubudullah, hai Bani Israel, kalian harus menyembah Allah. Allah itu adalah Rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan juga Tuhan kalian juga. Tapi Bani Israel itu mengatakan apa? Al-Masih itu adalah Ibnu Maryam, itu adalah Tuhan. Padahal Al-Masihnya sendiri, Isa-nya sendiri mengatakan sembahlah Allah, di mana Allah yang mana Allah itu adalah Rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kalian juga. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah mengharamkan baginya masuk ke dalam surga. Wa ma'wahu nar, dan tempatnya neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, dan
bagi orang tidak ada, bagi orang-orang yang zalim ini sebuah pertolongan. Kita lanjut lagi. Laqad kafarul ladzina qalu. Nah, ini lanjutan dari ayat sebelumnya di atas. Laqad kafaru, dan juga sungguh telah masuk kategori kafir alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha tsalitsu salasah, sesungguhnya Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Maksudnya adalah Tuhan, Trinitas. Nah, jadi sungguh juga masuk kategori kafir orang yang mengatakan innallaha tsalitsu salasah, yakni yang mempunyai prinsip tiga Tuhan, salisu tiga, salisu salasa, salah satu dari yang tiga. Yang tiga itu adalah ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus atau Ibu. Tuhan Anak itu Yesus ya, kemudian Roh Kudus, Mak itu. Nah, sungguh kafir orang yang sudah memasukkan atau mengiktikankan, meyakinkan bahwa Allah itu salisu salasa, satu dari yang tiga itu. Ini konsep, kalau dalam Nasrani ini konsep Trinitas ya, atau trilogi, Trinitas. Wa ma min ilahin, dan tidak ada dari Tuhan yang disembah illa ilahun wahid, kecuali ilah yang satu, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Jadi tidak ada lagi yang disembah selain Dia, selain Allah. Jadi tidak ada kedua, ketiga, dan seterusnya. Wa illam yantahu, dan jika tidak berhenti amma yaquluna, dari apa yang mereka ucapkan itu, layamassanal ladzina kafaru, tentu akan menyentuhlah orang-orang kafir minhum, di antara mereka adzabun alim, siksa yang amat pedih. Nah, jadi kata Allah, wa illam yantahu, kalau mereka tidak berhenti, mereka terus mengkampanyekan atau menebarkan ideologi-ideologi yang menyatakan bahwa salisu salasa, Allah itu adalah satu dari yang tiga, salah satu Tuhan dari yang tiga. Kalau tidak berhenti, maka layamassanal ladzina kafaru minhum adzabun alim, mereka akan merasakan siksa yang teramat pedih. Nah, ini ancaman dari Allah. Sedangkan ancaman dari Allah tidak pernah bohong, pasti akan terjadi. Nah, jadi dalam ayat sebelumnya yang tadi ayat ke-67 ya, 72, laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Kemudian ayat berikutnya laqad kafarul ladzina, sama kan, di awalnya sama, laqad kafarul. Ayat yang ke-72 juga sama, laqad kafarul ladzina qalu, kafir ya, menjadi kafir orang yang mengatakan, kalau ayat di atas bunyinya innallaha wal masih ibnu Maryam, Allah itu adalah putra Maryam. Kemudian ayat yang ke-72, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah, Allah itu adalah satu dari yang tiga, Tuhan dari yang tiga. Jadi semuanya sudah masuk kategori kafir. Nah, ini ayat ini sama dua ayat yang isinya hampir sama. Kenapa Allah mengatakan dalam ayat berbeda? Karena memang dalam sejarahnya itu tidak ada istilah Trinitas atau trilogi dalam ajaran Nasrani, tidak ada. Dalam Injil tidak ditemukan. Dalam Injil Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga, Taurat atau kemudian Injil itu tidak ada ajaran tentang trilogi atau Trinitas, tidak ada. Muncul itu semenjak sebelum tahun 325 Masehi.
sekitar tahun 300-an itu muncul perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan Nasrani, di kalangan ulama-ulama, di kalangan orang-orang pintar Nasrani terjadi perbedaan pendapat yang sampai terjadi perdebatan, kelompok-kelompok yang berbeda saling bermusuhan gara-gara hanya perbedaan pendapat tentang Isa Al-Masih. Ada yang tetap teguh berpegang kepada bahwa Isa Al-Masih itu adalah seorang Rasul. Tapi saat itu juga sudah, pada tahun 300-an itu sudah banyak yang meyakini bahwa Isa Al-Masih itu juga adalah sebagai mempunyai titisan atau esensinya adalah esensi ilahiyah, esensi Tuhan. Nah, sehingga terjadilah pertentangan. Nah, sehingga kalau pertentangan itu cukup lama sampai puluhan tahun, sehingga tahun 325 Masehi diadakanlah sebuah pertemuan yang namanya Konsili Nikea. Konsili Nicea misalnya, tahun 325 Masehi. Diadakanlah pertemuan. Konsili itu pertemuan ya, permusyawaratan untuk membahas ini Isa Al-Masih ini siapa? Apa memang dia sebagai Rasul? Atau memang dia sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan? Nah, akhirnya pertemuan itu menyepakati bahwa Isa Al-Masih itu adalah sebagai seorang utusan yang secara esensial dia juga adalah memiliki sifat-sifat secara esensi dia juga adalah sebagai Tuhan. Itu keputusannya tahun 325 Masehi. Hasil kesepakatan di antara para petinggi-petinggi di Nasrani. Nah, itu kejadiannya. Kenapa diadakan kesepakatan itu? Karena ini di kalangan umat mereka sudah terjadi pertentangan. Kelompok ini menganggap tetap Isa adalah Rasul, tapi kelompok ini juga cukup kuat bahwa Isa ini adalah juga sebagai Tuhan. Nah, akhirnya disepakati pada tahun 325 disepakati bahwa Isa itu adalah Isa Al-Masih, disebut juga dengan Yesus Kristus. Jadi kalau Allah itu Tuhan Bapa, Isa Al-Masih itu ya Yesus Kristus. Sepakati pada tahun itu. Nah, tapi ternyata tidak berhenti sampai di situ. Pertentangan itu terus berlanjut sehingga muncul Injil-Injil gubahan, kitab-kitab gubahan baru yang isinya juga tentu setiap tahun itu berbeda-beda ya. Dalam puluhan tahun itu setiap Injil itu berbeda-beda sebenarnya. Saya juga sudah lupa lagi, pernah belajar Injil, terutama Injil cukup lama juga, dari kuliah 2 tahunan lah. Tapi ya lupa juga, orang pernah dibaca, lupa lagi. Segala macam dibaca, Matius pernah juga gitu, tapi karena cuman ya sekilas doang dalam itu ya lupa lagi kan gitu. Nah, kemudian karena pertentangan itu semakin sengit dan semakin kuat, sampailah pada tahun 381 Masehi diadakan juga sebuah konsili, namanya Konsili Konstantinopel. Berarti di kota Konstantinopel. Nah, makanya dinamakan Konsili Konstantinopel. Tahun 381 Masehi, sama untuk membahas pertentangan soal keyakinan, soal akidah, soal uluhiyah di kalangan Nasrani. Nah, ternyata pada pertemuan itu, berarti berapa tahun kemudian setelahnya itu, dulu tahun 325, pertemuan berikutnya Konsili Konstantinopel tahun 381, 60 tahun. Berarti setelah 60 tahun baru diadakan konsili lagi, Konsili Konstantinopel, yang membahas ya hal yang sama, ditambah menetapkan juga tentang
Roh Kudus. Jadi Tuhan yang ketiga. Jadi kalau masa yang kedua tadi, Konsili Nikea itu belum ada bicara tentang Roh Kudus, yang ada sampai pembicaraan kepada Yesus Kristus, Isa Al-Masih, sampai di situ. Belum ada penetapan. Pada tahun berikutnya 60 tahun kemudian 381 hasil konsili Konstantinopel memutuskan bahwa yang ketiga sebagai trilogi mereka itu adalah adanya Roh Kudus, atau simpelnya adalah Tuhan Tuhan Ibu, Roh yang kudus, Roh yang suci. Kalau bahasa kita kan Roh yang suci. Tapi esensinya Roh Kudus itu juga adalah